Ini adalah tanaman jeruk varietas Brimong yang menunjukkan gejala-gejala menguning, dan di beberapa pucuk daun terlihat banyak populasi kutu daun maupun apit dalam jumlah populasi yang cukup tinggi, dan ini menyebabkan tanaman itu kemudian di kemudian hari terserang virus tristesa. Kondisinya akan menjadi seperti ini: menguning, kering, dan layu dan kering. Ini adalah tanaman yang terserang virus tristesa, yang virus itu dibawa oleh atau ditularkan oleh populasi kutu daun, dan apit. Kita coba korek tadi di pangkal batang, tidak ada pertumbuhan jamur sama sekali, bersih, dan aerasi cukup baik, tidak ada genangan. Jadi kemungkinan jamur menjadi sangat kecil, dan hampir bisa dipastikan ini terserang virus tristesa yang ditularkan melalui kutu. Juga terjadi kerusakan jaringan tapis atau fluem. Jadi fluem pada batang memucat dan nampak ada kerusakan berupa lubang. Daun muda itu nampak tidak hanya rusak tetapi mengecil, kaku, dan menggulung. Pucat sekali, tulang-tulang daun sangat transparan. Ini merupakan ciri-ciri tanaman yang terserang tristesa atau virus tristesa. Halo, selamat siang sahabat warga kelompok tani dimanapun Anda berada. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Ibu dan bapak sekalian warga kelompok tani, saat ini saya berada di Laboratorium Mikrobiologi PT Agrikencana Perkasa di Kabupaten Klaten. Ibu dan bapak sekalian warga kelompok tani, saya kemarin baru saja mendapatkan kiriman sampel berupa tanaman jeruk. Yang terkirim adalah bagian daun dan cabang dari tanaman jeruk dari Ibu Umi di Kecamatan Ungaran di Kabupaten Semarang. Setelah kita lihat pertanaman di lapangan, saya kemudian banyak menduga bahwa tanaman ini ada kemungkinan kena penyakit. Yang terlihat di lapangan di pucuk-pucuk daun seperti ini, itu masih banyak kutu daun maupun kelompok apit yang populasinya cukup banyak. Kemudian pucuk-pucuk daun nampak menguning, kemudian daun kemudian membentuk berubah menjadi menggulung, kemudian nampak transparan, tulang daun sangat pucat, kemudian menguning, dan pada batang itu terjadi kerusakan pembuluh tapis atau fluemnya. Jadi fluem itu seperti banyak berlubang-lubang begitu dan agak mengering dan pucat. Jadi warnanya tidak hijau tetapi pucat. Dan nampak di beberapa pertanaman itu, di seluruh pertanaman itu, di samping menguning itu juga kaku, daun kaku mengecil. Jadi secara keseluruhan nampak tubuhnya itu seperti kerdil. Jadi ada
ada ada kerusakan atau tidak melalui pertumbuhan yang baik. Ibu dan Bapak sekalian warga kelompok tani, setelah kita evaluasi dan menengok sejarah dari pertanaman itu, di mana di pangkal batang kita lihat tidak ada perkembangan jamur, tidak aerasi cukup baik, kemudian di pucuk-pucuk tanaman ternyata sudah sangat lama banyak populasi kutu-kutuan. Jadi hampir pasti tanaman ini terkena virus tristesa. Ya. Jadi mereka akan memunculkan gejala ini dan menunjukkan tingkat keparahannya biasanya setelah lewat 1 bulan daripada penularan melalui kutu-kutuan itu. Ibu dan Bapak warga kelompok tani, jadi saya ingin memberikan informasi kepada Ibu dan Bapak sekalian bahwa di pertanaman virus tristesa ini banyak ditularkan oleh kutu daun. Ada beberapa spesies kutu daun, antara lain adalah Toxoptera citricidus, kemudian juga Toxoptera autanti. Nah, kelompok apit itu juga ada apit gossypi dan apit citricola. Dua kelompok apit ini sangat efektif untuk menularkan virus kepada pertanaman jeruk. Dan biasanya menjelang musim kemarau itu virus ini berkembang sangat cepat. Ibu dan Bapak sekalian, perlu kita ketahui bahwa masa inkubasi daripada virus yang ditularkan oleh kutu. Jadi kutu itu dalam waktu 5 detik dia sudah menularkan virus. Kemudian virus itu hanya inkubasi mungkin sekitar 5 detik lagi sudah menyeluruh kepada seluruh tubuh tanaman. Ibu dan Bapak sekalian, efektivitasnya penularan ini sangat berbanding lurus dengan banyaknya populasi yang ada di lapangan. Jadi saya melihat kemarin di lapangan itu sebelum analisa ya sudah, karena populasinya cukup tinggi, kemudian perkembangan jamur kayak tidak ada, sudah pasti ini adalah virus tristesa. Dan penyebaran penyakit ini selalu terjadi pada sentra tanaman jeruk. Di Indonesia banyak sentra tanaman jeruk yang terkena virus tristesa. Antara lain di daerah Sumatera itu ada Sumatera Barat, Sumatera Selatan, itu hampir banyak sekali populasi yang terkena virus tristesa. Kemudian di Jawa itu bagian utara, daerah Demak, Pati dan sebagainya yang banyak tanaman jeruk. Kemudian di daerah bagian selatan, di daerah Masaran, Karanganyar dan sebagainya banyak beberapa varietas jeruk yang tidak tahan terhadap virus tristesa ini. Di Bali juga banyak, di Kalimantan juga begitu, juga banyak. Kemudian di Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur itu juga banyak tanaman jeruk terserang virus tristesa ini. Dan jeruk keprok sebetulnya ini merupakan jeruk yang punya toleransi tinggi terhadap virus ini. Itu nampaknya juga terserang di beberapa kabupaten, antara lain di Karanganyar tadi, jadi cukup mendominasi serangan virus tristesa ini. Ibu dan Bapak sekalian, kira-kira rekomendasi pengendaliannya seperti apa? Mudah-mudahan mudah dilakukan oleh Ibu dan Bapak sekalian. Antara lain, sudah barang tentu karena ini ditularkan melalui kutu dan apit, ya sudah barang tentu yang dikendalikan adalah cek vektornya. Jadi bagaimana kita mengendalikan vektor, menurunkan populasi itu. Mengendalikan vektor pada jumlah populasi yang masih rendah, kita bisa menggunakan beberapa jenis agen hayati. Katakanlah dengan Bifiria, kemudian dengan Metarhizium, itu mudah-mudahan mampu mengendalikan. Kemudian di Jawa itu banyak dikembangkan bagaimana metode-metode penggunaan pestisida nabati, ya, baik itu menggunakan beberapa jenis daun pestisida nabati maupun beberapa biji-bijian yang bisa digunakan untuk mengendalikan serangga, terutama kutu ini. Kalau populasinya sudah cukup tinggi, ya sudah barang tentu tidak bisa lain harus dengan menggunakan insektisida. Insektisida yang sangat mungkin bisa untuk mengendalikan kutu daun dan beberapa kelompok apit ini adalah yang berbahan aktif dimetoat,
kemudian monoprotopos, kemudian metidasian itu banyak digunakan. Imidacloprid juga banyak digunakan untuk mengendalikan berbagai macam jenis kutu-kutuan ini. Dan banyak dikembangkan juga di lapangan di beberapa kelompok tani maju itu menggunakan perangkap kuning. Perangkap kuning juga sangat bagus untuk mengendalikan kutu. Dia merupakan perangkap, merupakan cahaya yang menarik dengan warna kuning itu sehingga dia dapat mendatangkan kelompok-kelompok kutu itu kemudian datang menempel. Jadi harus diberi perekat, apakah itu menggunakan bahan perekat atau mungkin dengan minyak tertentu. Jadi kutu banyak tertangkap di situ. Minimal mengurangi populasi yang ada di lapangan. Di beberapa negara maju itu luar biasa. Di Brasil, Pak, seperti negara Brasil itu kan merupakan sentra jeruk yang luar biasa juga. Di sana dikembangkan preimunisasi. Cara preimunisasi sudah dilakukan di sana, yaitu dengan cara menginfeksi tanaman dengan virus strain yang sudah dilemahkan. Jadi seperti imunisasi pada tubuh manusia, yaitu dengan menggunakan virus strain Tristeza yang sudah dilemahkan, kemudian diinjeksi atau diaplikasikan, disemprotkan saja kepada seluruh tubuh tanaman. Ternyata memberikan hasil yang sangat positif, yang bagus di Brasil. Di Indonesia saat ini sudah ditemukan banyak strain-strain virus yang sudah yang banyak strain virus yang lemah yang bisa diaplikasikan, yang nantinya diharapkan cukup efektif untuk pengendalian virus Tristeza ini di lapangan. Ya minimal mereka lebih tahan dan mungkin lebih toleran terhadap serangan virus Tristeza ini. Ibu dan Bapak sekalian, di Indonesia belum berkembang, yaitu belum dilakukan gitu, tetapi di lembaga-lembaga penelitian sudah banyak ditemukan jenis-jenis virus yang efektif yang dalam posisi sudah dilemahkan. Demikian Ibu dan Bapak sekalian, warga kelompok tani dimanapun Anda berada, beberapa cara pengendalian virus Tristeza ini di lapangan yang harus dilakukan. Jadi sebetulnya metode pengendalian itu lebih ditekankan pada pencegahan dengan menghilangkan populasi vektor. Jadi kalau virus itu sendiri sudah terkena dan dalam posisi yang sangat parah, itu mungkin akan sangat sulit dilakukan. Jadi biasanya kalau sudah parah ya harus dimusnahkan. Demikian Ibu dan Bapak sekalian, mudah-mudahan berhasil dalam bertani khususnya di tanaman jeruk. Selamat siang dan salam sejahtera.